Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ika Octavia. Saya adalah guru matematika dari SMA Negeri 34 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai limit fungsi trigonometri pada matematika peminatan. Sebelumnya kalian juga sudah mempelajari limit, tapi fungsinya aljabar. Di sini fungsinya trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya antara lain 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Limit di sini nanti ada hubungannya dengan simbol X anak panah. Artinya X mendekati. Di sini langsung saja kita ke contohnya ya. Limit sin X min cos X dengan X mendekati 0. X anak panah di sini maksudnya X mendekati 0. Mendekati 0 berarti X-nya tidak sama dengan 0. Berarti X-nya tidak sama dengan 0. Kita tulis. X tidak sama dengan 0. Nah, berarti kalau ada garis ini 0, kalau mendekati berarti kan dari kiri menuju ke 0, dari kanan juga menuju ke 0. Seperti itu. Nanti terlihat tuh, dia menuju ke suatu nilai, yaitu nilai dari limit trigonometri ini. Oke, sekarang kita buat tabelnya. Di sini ada 0. Lalu sebelah kirinya 0 ada min 0,1, min 0,2, min 0,3, dan seterusnya. Ini bebas aja, yang penting ini harus berurutan sesuai dengan garis bilangan. Lalu sebelah kanannya 0, itu juga ada 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Ini saya ambil secara acak. Jadi di sini X-nya bilangan real. Tuh. Nah, sekarang min 0,3 kita substitusi. Kita ganti X-nya dengan sin min 0,3 dikurang cos min 0,3. Di sini saya sudah dapatkan hasilnya min 1,2509. Dan seterusnya sama ya. Lalu kita lihat nih, dari kiri menuju ke 0 itu kan semakin bertambah besar ya, min 1,2, min 1,1, min 1,0, dan seterusnya. Lalu kita lihat lagi dari sebelah kanan menuju ke 0. Min 0,6, min 0,7, min 0,89. Lama-lama kan menuju ke suatu titik. Kalian bisa tebak nih, berapa kira-kira titiknya? Ya, titiknya adalah min 1. Jadi, bisa kita simpulkan nih, limit sin X min cos X dengan X-nya mendekati 0 sama dengan min 1. Itu. Kalau kita lihat dari gambar seperti ini. Jadi kan tadi X-nya menuju ke 0 ya. Berarti ini. Dari kanan juga ke sini. Hasilnya adalah min 1. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya pengertian dari limit fungsi trigonometri fx untuk x yang mendekati suatu nilai tertentu adalah nilai fungsi fx untuk x mendekati a, baik dari sebelah kiri tadi maupun dari sebelah kanan. Dan dituliskannya sebagai berikut. Limit fx, x menuju a sama dengan L. Itu adalah nilainya nanti. Seperti juga di limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri juga ada dua kemungkinan.
Yang pertama ada limitnya yang dapat ditentukan dengan mensubstitusi nilai X yang didekati. Lalu bisa juga terjadi ada yang menghasilkan bentuk tak tentu atau 0/0 ketika disubstitusi. Nah, kalau kejadian 0/0 seperti ini, berarti kita bisa mengubah dulu bentuk trigonometrinya atau menggunakan rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri. Ya, lanjut ya. Kita coba ke contoh soal. Ya, kita substitusi dulu nih langkah pertama tadi. Katanya ada beberapa kemungkinan kan, tadi ada 2 kemungkinan. Sekarang kita substitusi. Limit sin X plus cos X per sin X. X-nya menuju pi per 4. Pi per 4 adalah 45 derajat. Kita tulis. 45 derajat. Nah, sekarang kita substitusi nih. Jadinya sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat per sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Ditambah cos 45 derajat sama setengah akar 2. Sin 45 derajat setengah akar 2 juga. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan. Setengah tambah setengah kan 1 ya, berarti akar 2 dibagi akar 2 per 2. Atau kita balik nih, akar 2 dikali 2 per akar 2. Ini coret, sisanya 2. Tuh, mudah bukan? Oke, selanjutnya. Ini setelah disubstitusi ada nilainya, berarti itu masuk yang pertama. Ada nilainya ketika disubstitusi, berarti 2 ini adalah hasil dari limit sin X plus cos X per sin X dengan X menuju pi per 4. Coba kita lihat lagi contoh soal berikutnya nomor 2. Limit sin X min cos X per sin X, X-nya menuju 0. Sekarang kita substitusi. Kita substitusi dulu. Berarti X-nya kita ganti dengan 0. Sin 0 derajat dikurang cos 0 derajat per sin 0 derajat. Sin 0 itu adalah 0. Cos 0, 1. Sin 0, 0. Min 1 per 0, hasilnya adalah min tak hingga. Nah, di sini kan tidak terjadi 0/0, berarti ini juga termasuk jawabannya. Seperti itu. Lanjut, contoh soal ketiga. Limit sin X per sin X plus cos X. X-nya menuju ke 0. Kita substitusi lagi. Berarti jadinya sin 0 per sin 0 ditambah cos 0 derajat. Sin 0 adalah 0 per sin 0, 0 ditambah cos 0, 1. Jadi 0 per 1. 0 per 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana nih? Tetap ini jawabannya 0. Karena dia ada nilainya, tidak membentuk 0/0. Inilah jawabannya. Lalu soal berikutnya, limit cos kuadrat X per sin setengah X dikurang cos setengah X dikuadratkan, X-nya menuju pi per 2. Ini pi per 2 sama dengan, kita tulis dulu pi per 2 sama dengan 90 derajat. Oke. Berarti kita masukkan substitusi cos kuadrat 90 derajat per sin setengah dikali 90 derajat dikurang cos setengah dikali 90 derajat dikuadratkan. Ya, lanjut.
cos 90. Ini kan cos kuadrat artinya cos 90 kali cos 90. Cos 90 berapa tuh cos 90? 0. Per sin, ini coret jadinya 45. Ini coret jadinya 45. Sin 45 setengah akar 2 dikurang cos 45 setengah akar 2 juga. Lalu dikuadratkan. Hasilnya sama dengan 0 per 0. Nah, ini menghasilkan bentuk yang kedua tadi, bentuk 0 per 0. Berarti kita harus ubah atau kita gunakan rumus limit fungsi trigonometri. Sekarang kita lihat dulu nih, kita ubah dulu coba. Kita ubah kuadratnya. Kita kuadratkan dulu. Berarti jadinya cos kuadrat x, maaf, limit x mendekati pi per 2 per, nah ini kalau dikuadratin jadinya sin kuadrat setengah x, lalu min 2 dikali sin setengah x dikali cos setengah x ditambah cos kuadrat setengah x. Ini sampai sini ya. Oke. Sama dengan limit x-nya mendekati pi per 2 lalu cos kuadrat x-nya tetap per, nah kita lihat sin kuadrat sama cos kuadrat itu kan ada rumus identitas ya, sini sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1 dikurang 2 sin setengah x dikali cos setengah x. Nah, lalu sama dengan limit x mendekati pi per 2. Nah, kita lihat lagi. 2 sin setengah x dikali cos setengah x. Ini kan seperti rumus. Sini kita tulis lagi. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Tuh. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Ini kan sama ya. 2 sin setengah x dikali cos setengah x. Ketika ininya 2, berarti di sini setengahnya. Berarti kalau di sini setengah, di sini sin x. Jadi kita tulis cos kuadrat x per 1 min sin x. Seperti itu. Nah, lalu apa lagi? Sekarang, ini kan belum ada yang kita coret, berarti kemungkinan hasilnya masih 0 per 0 lagi. Berikutnya, tadi kita ganti slide tempat baru. Oke. Tadi terakhir limit x mendekati pi per 2. Tadi terakhir cos kuadrat x per 1 min sin x. Nah, cos kuadrat x itu bisa kita jabarkan nih. Bagaimana penjabarannya? Identitas x mendekati pi per 2
Berarti cos kuadrat jadinya 1 min sin kuadrat X per 1 min sin X. Nah, 1 min sin kuadrat X kita faktorkan. Jadinya limit X mendekati pi per 2. Ini difaktorkan jadinya 1 min sin X dikali 1 plus sin X per 1 min sin X. Lalu dicoret. Nah, kita tulis hasil terakhirnya. Limit X mendekati pi per 2 berarti sisanya 1 plus sin X. Nah, kita substitusi. Pi per 2 nya dimasukin. Tadi kan pi per 2 sama dengan 90 ya. Berarti 1 ditambah sin 90 derajat sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sudah tidak 0 per 0 lagi bukan? Nah, berarti ini adalah hasilnya 2. Jadi kita harus ubah-ubah dulu dengan rumus identitas, rumus trigonometri, dan lain-lain, supaya nanti ada yang bisa dicoret, baru dapat hasilnya. Ketika setelah dicoret, kita substitusi lagi, baru dapat hasilnya. Ya, sekian penjelasan mengenai limit fungsi trigonometri bagian pertama. Semoga kalian mudah memahaminya dan dapat mengerjakan soal latihan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.